kondisi atas laporan aktif direktori manajemen kita. Apakah aplikasinya ini sudah berjalan dengan baik? Baik Pak, untuk aplikasi Manage Engine AD Manager berjalan dengan baik dan sangat membantu pekerjaan kita pada Active Directory manajemennya Pak. Namun saat ini kami ada temuan atas kebutuhan lainnya Pak, lebih ke security Active Directory. Temuannya apa aja ya? Dan untuk temuannya sendiri di sini kami sudah mencatat beberapa. Yang pertama, tiba-tiba sejumlah besar akun pengguna AD yang baru dibuat dengan izin yang diperpanjang muncul. Untuk yang kedua, secara tiba-tiba juga adanya banyak akun pengguna yang tidak aktif muncul. Yang ketiga, adanya banyak perubahan kata sandi akun pengguna yang dilakukan oleh akun yang tidak dikenal dan berupaya untuk membuat perubahan kata sandi. Untuk yang kelima, serta ada pengguna yang tidak dapat masuk ke sistem TI dengan autentikasi Windows, di mana orang yang tidak dikenal dapat dengan sengaja melakukan perubahan konfigurasi sistem. Untuk yang keenam, akun pengguna AD yang telah dinonaktifkan tiba-tiba diubah secara mencurigakan oleh yang tidak dikenal. Dan untuk yang terakhir Pak, dan adanya akun pengguna AD menjadi aktif setelah lama tidak aktif atau akun dinonaktifkan. Untuk hal ini sehingga kita tidak dapat mengakses data-data penting tersebut yang membuat kita terhambat atas kelancaran operasional, dan ini jadi bisa bikin downtime tanpa alasan yang tidak jelas Pak. Saya sempat tanyakan ke PIC yang PM di akhir bulan lalu. Informasinya kebutuhan tersebut dapat comply dengan Manage Engine AD Audit. Apakah bisa tim kita mendapat penjelasan overview untuk tools ini Pak? Bahaya juga ya untuk keamanan data kita. Baik. Atas hal ini saya secepatnya request ke partner teknologi untuk bisa dipresentasikan kembali kepada kita agar bisa kita review kembali. Sore Bu ini, apa kabarnya Bu? Sore juga Pak, kabar baik Pak. By the way, bagaimana aplikasi AD Manager-nya? Atau ada kebutuhan lain yang bisa saya bantu kembali Pak? Iya Bu, AD Manager kita aman kok. Tim kami sangat terbantu atas tool tersebut. Nah, saat ini kami bisa nggak ya dipresentasiin untuk Security Active Directory? Karena kami ada temuan lain pada Security AD kami. Kira-kira bisa kapan ya Bu? Oh baik Pak, nanti jadwalnya akan saya kabari kembali ya Pak. Oh baik Bu, ditunggu ya Bu. Selamat sore. Oke Pak, selamat sore juga Pak. Siang Bu Eni, saya Fitri dari PT Perdata Teknologi melanjutkan atas pengisian deal Rekfor Security AD di PT Usert Adalah Raja. Dapat diinformasikan histori atas kebutuhan ini Bu? Siang Bu Fitri, gini Bu, sebelumnya klien kami sudah membeli solusi AD Manager. Dan saat ini usernya ada temuan kebutuhan lain pada security AD-nya. Kira-kira kapan bisa dipresentasikan ke usernya atas kebutuhan ini ya Bu? Untuk go live-nya kiranya per kapan ya Bu? Untuk jadwal request-nya akan saya proses request ke tim penjadwalan ya Bu? Baik Bu, ditunggu kabarnya kembali ya Bu. Baik Bu, selamat sore.
Selamat siang semuanya. Dengan ini saya buka untuk meeting presentasi Manage Engine AD Audit untuk kebutuhan Security Active Directory. Kami joinkan Perdata dalam meeting ini selaku distributor Manage Engine di Indonesia untuk memberikan informasi atas kebutuhan dari PT User adalah Raja. Selanjutnya bisa diinformasikan terlebih dahulu dari tim Perdata atas profil Perdata dan solusi Manage Engine itu apa saja ya, agar user kami dapat lebih mengetahuinya. Hari ini. Terima kasih atas kehadirannya PT User Adalah Raja dan partner teknologi. Berikut tampilan dari Prodata Sistem Teknologi. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Chunmoy, Sales and Marketing Division Head dari Prodata. Salam sehat semuanya. Kami bermaksud untuk memperkenalkan solusi Manage Engine kepada Bapak dan Ibu sekalian. Solusi Manage Engine sudah digunakan di lebih dari 190 negara untuk memanage network company yang kompleks, multi-vendor, dan hybrid IT infrastructure. Kelebihan Manage Engine Solution adalah merupakan solusi value for money dan total cost of ownership dari sisi penggunaan server dan human resources. Sebab beberapa solusi produk Manage Engine merupakan solusi produk yang dapat saling berintegrasi dalam satu single server dan satu single dashboard. Manage Engine memiliki strong team R&D dan strong support team, dan ditambah lagi dengan Prodata Support Team selaku perwakilan Manage Engine di Indonesia. Dengan demikian, customer satisfaction akan selalu terjaga. Manage Engine adalah solusi komprehensif IT management solution untuk area, network, server, application, service desk, Active Directory, security, desktop, dan mobile devices. Kategori solusi Manage Engine terdiri dari Identity and Access Management, Enterprise Service Management, Unified Endpoint Management dan Security, IT Operation Management, Security Information dan Event Management, Advanced IT Analytics. Bapak dan Ibu sekalian, Prodata exclusively manage engine. Prodata sangat bangga menjadi bagian dari Big Family Manage Engine untuk Indonesia market sejak tahun 2005. Tim expert certified Prodata always ready untuk memberikan solusi manage engine yang tepat dan akurat yang dapat disesuaikan dengan spesifik customer requirement. Benefit setelah diimplementasikan solusi Manage Engine ke suatu company adalah, walaupun dalam kondisi pandemi, company tetap dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dengan memberdayakan existing infrastructure resources dan existing human resources. Semua solusi Manage Engine secara brief akan diinformasikan di video YouTube Prodata ini. Let's get started.
Baik, hari ini saya akan mempresentasikan untuk Prodata dan Manage Engine Introduction dan Manage Engine Complete Solution. Prodata berdiri sejak tahun 2002. Fokus solusi kami di network, security, IT operation management, dan IT service management from Manage Engine. Sudah lebih dari 450 company yang sudah menggunakan solusi Manage Engine untuk di Indonesia. Prodata juga mengadakan virtual classes setiap bulannya, di mana Bapak Ibu sekalian dapat join dan mendapat mengikutinya secara free atau tanpa biaya. Dengan meregister pada website Prodata, berikut jadwal masterclass untuk solusi OP Manager. Saat ini kami sudah ada seri edukasi Prodata untuk solusi AD Manager, AD Audit, Password Manager Pro, PAM 360, dan solusi lainnya. Dalam bentuk video singkat, less than 7 menit, dan bisa Bapak Ibu propose untuk customer yang memerlukan produk tersebut. Berikut adalah tim Prodata yang dapat membantu untuk semua kebutuhan para partner. Di sini ada Bu Chunmoy selaku Sales dan Marketing Division Head Prodata, dan ada rekan saya, Bu Fitri sebagai Channel Management Officer, dan saya sendiri, Eni, sebagai Business Development Officer. Dan ada Pak Listiadi selaku Head of Solution Architect. Prodata ProCare. Kami juga dapat memberikan service implement untuk Manage Engine Solution dari assessment, design, deployment knowledge transfer, dan optimization solution dengan includes technical review, preventive plans, recommend best practice, dan custom training secara fleksibel yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dengan meregister di website kami, yaitu di Prodata Virtual Classes. Kami juga struktur dengan metodologi yang memastikan keberhasilan dalam deployment-nya, yang disupport oleh worldwide team dari expert Manage Engine konsultan, sehingga kami dapat memberikan highly service yang profesional dari Prodata tim teknikal yang sertifikasi. Manage Engine sudah berdiri sejak tahun 1996. Sudah lebih dari 180.000 company di seluruh dunia yang sudah menggunakan Manage Engine. Manage Engine masuk ke Indonesia sejak tahun 2004 dengan Prodata dari Gold, Platinum, dan sekarang menjadi distributor Manage Engine satu-satunya di Indonesia. Berikut adalah solusi lengkapnya dari produk Manage Engine dengan beberapa domain, diantaranya ada domain IT Operation Management dengan solusi Network Performance, Application Performance, End User Experience, Network Change and Configuration, Convergent Infrastructure, Storage Infrastructure, Bandwidth dan Traffic, SQL Server Monitoring. Dan untuk domain Identity dan Access Management, di dalamnya ada solusi Active Directory, Exchange Server, Self-Service Portal, Recovery, dan Backup. Dan untuk domain Unified Endpoint Management dan Security, di dalamnya ada solusi Desktop Management, Mobile Device Management, OS Deployment, Patch Management, User Management. Dan untuk domain Cloud-Based IT Management, di dalamnya ada solusi Application Performance, Helpdesk Software, Active Directory Recovery and Backup, Mobile Device Management, Patch Management, dan Log Management. Untuk domain Life Cycle, CMDB ATAL, Customer Support. Dan untuk domain Security Information dan Event Management, di dalamnya ada Log Management, Firewall Analysis, Vulnerability Analysis, Privilege Password, dan Network Anomaly Detection. Dan berikut adalah produk part solution dari Manage Engine untuk compliance. Apabila di company Ibu Bapak sekalian memerlukan compliance untuk ISO, SOC, GDPR, maka perlu memiliki semua produk ini, yaitu ada produk Service Desk Plus, Analytics Plus, OPM Plus, Application Manager, Log 360, PAM 360, AD 360, dan Desktop Central. Bagaimana cara menjadi mitra Prodata Manage Engine? Bagaimana cara melakukan pendaftarannya? Dan bagaimana cara mitra mengetahui solusi Manage Engine? Bapak dan Ibu dapat langsung klik Prodata Deal Registration Secure First pada web kami prodata.co.id pada Sheet tab Partner Zone bagian bawah.
Agar memenuhi syarat untuk deal registration, peluang tersebut harus merupakan peluang yang dipimpin oleh mitra dan berasal dari mitra itu sendiri untuk manage engine, yang merupakan peluang baru untuk produk tertentu yang didefinisikan sebagai peluang penjualan untuk mitra tersebut. Membawa pelanggan baru untuk manage engine dengan estimasi go live, bill of material dari kebutuhan user, dan tetap terus menginformasikan proses kemajuannya. Tidak mendaftarkan ke mitra lain, membawa produk tambahan manage engine yang sebelumnya tidak dibeli oleh user atau penambahan pada existing user. Deal registration tidak berlaku untuk project renewal. Tim channel Prodata akan menghubungi PIC mitra untuk membahas peluang ini di hari kerja berikutnya setelah deal registration yang diajukan. Validitas dari deal registration selama 6 bulan. Keuntungan mitra Prodata. Mitra mendapatkan dukungan pre-sales, deal registration selama 6 bulan, lead referral service, sesi produk update, ketersediaan account manager Prodata untuk joint sales call, ketersediaan pre-sales manager Prodata untuk sesi POC bersama, pengelolaan akun khusus Prodata, special diskon, serta pelatihan online gratis melalui webinar dan workshop. Dalam mengembangkan kemudahan terhadap para mitra Prodata, mitra dapat mengunjungi Prodata Education yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, yang dapat diakses pada channel YouTube Prodata, sebagai penambah pengetahuan produk Manage Engine. Yang saat ini telah ready adalah solusi untuk kategori Identity dan Access Management, di mana di dalamnya menginformasikan untuk solusi Active Directory Management, Identity Governance and Administration, Privilege Access Management. Lalu ready juga untuk kategori Enterprise Service Management, di mana di dalamnya menginformasikan untuk solusi Enterprise and IT Service Management, Unified Endpoint Management and Security, serta Endpoint Security. Dan masih banyak lagi solusi yang akan kami hadirkan pada channel YouTube Prodata. Terima kasih atas informasi profil Prodata dan Manage Engine. Untuk dapat mengetahui lebih pasti, bisa dibantu informasikan atas kebutuhan ataupun ekspektasi Bapak dan tim guna membantu dalam menunjang pekerjaan. Terima kasih Bu Eni. Salam kenal, saya Rahel, IT Manager PT User Adalah Raja. Histori kami saat ini adalah adanya temuan-temuan yang aneh oleh tim kami pada Security Active Directory kami, Bu. Maka dari itu, kami membutuhkan solusi tools dalam Security Active Directory kami. Lengkapnya berikut saya tampilkan. Apakah dari Manage Engine memiliki tools yang bisa membantu kami atas hal ini? Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Chunmoy Prodata yang akan membawakan solusi Manage Engine kategori pertama, yaitu Active Directory Management. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengapa setiap company membutuhkan solusi Active Directory Auditing, yaitu AD Audit Plus dari Manage Engine. Active Directory merupakan suatu layanan penting untuk mengelola semua polisi hak akses security pada user dan network company. Active Directory mengatur dan menyimpan konfigurasi jaringan baik itu user, grup komputer, hardware, serta berbagai polisi keamanan lainnya dalam satu database terpusat. Jadi, Active Directory merupakan jantung dari network berbasis Windows. Dengan Active Directory, IT dapat dengan mudah mengatur keamanan, kebijakan, hak akses per person, termasuk mengatur autentikasi user. Active Directory menerapkan AAA protokol, artinya
Active Directory melakukan proses authentication, yaitu proses pemeriksaan identitas yang akan digunakan sebelum user menggunakan company resources. Kedua, yaitu proses authorization. Setelah user sudah melewati proses authentication, maka selanjutnya proses authorization yang akan mengatur apa saja yang dapat digunakan oleh suatu user dengan kebijakan akses policy yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah proses accounting yang menganalisa dan memonitoring pemakaian company resources oleh user tertentu dan juga pencatatan setiap proses authentication dan otorisasi yang fail. Nah, di diagram ini menginformasikan beberapa best practice untuk memaintain Active Directory. Di antaranya adalah memberikan privilege akses hanya kepada user yang membutuhkan, serta permintaan aksesnya related dengan job function, serta akses yang diberikan dibatasi berdasarkan jangka waktu tertentu. IT harus selalu mengevaluasi akses yang dilakukan IT admin Active Directory untuk memastikan hanya PIC yang tepat yang memiliki akses. Nah, company perlu untuk selalu mengaudit admin Active Directory secara regularly oleh karena alasan di bawah ini. Pertama, adanya malicious actor yang dapat membahayakan account Active Directory company. Kedua, tim dalam suatu organisasi dapat berubah seiring dengan perubahan job function dan lain-lainnya. Nah, jika tim yang menghandle Active Directory tidak diaudit atau tidak direview secara regularly, maka dampaknya adalah akses ke Active Directory yang sebenarnya bukan milik tim yang sebelumnya lagi, tapi mereka tetap mendapatkan hak akses untuk masuk ke Active Directory. Best practice yang berikutnya untuk memaintain Active Directory adalah dengan menggunakan AD Audit Plus dari Manage Engine. Best practice berikutnya untuk memaintain Active Directory yang berhubungan dengan task permission, setting, standarisasi, group name, clear unnecessary account, dan lain-lainnya dapat dilihat di video YouTube Prodata ini. Solusi yang diberikan adalah AD Manager Plus, PAM 360, dan Password Manager Pro. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, tugas admin Active Directory sangatlah banyak. Di antaranya, pemberian izin akses user untuk mengakses folder tertentu pada server company, kemudian mengelola policy dan semua prosedur akses network yang digunakan oleh user, digunakan oleh kantor pusat, kantor cabang, remote office, dan lain-lainnya. Dan juga mengatur semua group policy untuk pengaturan user siapa saja yang boleh akses ke organisasi atau grup tertentu. Tugas admin Active Directory yang paling terpenting selain daripada tugas operation Active Directory ini adalah tugas untuk mensecure Active Directory agar supaya Active Directory memiliki level security tertinggi, the highest security dibandingkan dengan layanan lainnya. Para admin Active Directory banyak mengalami kejadian-kejadian yang riskan seperti adanya indikator-indikator upaya masuk yang dilakukan oleh someone di sini yang bukan account owner, dan IT admin Active Directory mungkin saja mengetahui adanya compromised user account atau user account yang sudah dihack tapi sudah terlambat. Nah, apa sajakah indikatornya? Secara tiba-tiba terjadi lonjakan new user account yang sudah di-create oleh unknown dengan tingkat privilege akses yang unlimited. Kedua, secara tiba-tiba terdapat user inaktif dalam jumlah yang banyak. Loh, kok bisa? Password user yang sudah diganti oleh unknown dan penggantian password tidak diketahui oleh account owner dan juga tidak diketahui oleh IT admin Active Directory.
tanpa diketahui oleh IT admin, tiba-tiba ada unknown person yang memiliki complete akses ke semua data company. Nah, unknown person ini dapat read, copy, delete data di Active Directory company dan dilakukan dengan penuh kesengajaan. Lah, kok bisa? Oke. Indikator kejadian high risk lainnya adalah yang biasa terjadi di Active Directory. Beberapa user tidak dapat login ke sistem lagi dan dilakukan oleh unknown. Nah, person unknown ini memiliki motivasi yang tidak baik atau bad motivation. Nah, indikator high risk lainnya lagi adalah user account Active Directory yang sudah di-disable beberapa waktu, and then tiba-tiba termodifikasi menjadi active account. Wah, kok bisa? Bapak dan Ibu sekalian, dengan adanya indikator-indikator high risk ini, maka akan berimpact kepada company, terutama pada semua user tidak dapat mengakses data mereka lagi, sehingga banyak user yang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Active Directory mengalami downtime tanpa diketahui penyebabnya dengan simptom server Active Directory yang tetap healthy. Sebagian besar company tidak menyadari adanya pelanggaran-pelanggaran ini yang disertai dengan indikator yang mencurigakan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan setelah hacker masuk ke dalam Active Directory. Dan sebagian company juga tidak dilengkapi dengan tools untuk memonitor Active Directory secara efektif agar dapat mendeteksi semua aktivitas yang berbahaya, diantaranya hacker yang selalu menargetkan account administrator dan lain-lainnya. Nah, solusi untuk mengatasi semua indikator high risk yang mencurigakan atau suspicious ini adalah dengan AD Audit Plus dari Manage Engine. Oke. Dengan AD Audit Plus, IT akan selalu diinformasikan secara real time pada saat terjadi event-event yang mencurigakan dan merupakan solusi yang proaktif dalam memecahkan semua suspicious event yang sedang terjadi pada Active Directory. Nah, dengan AD Audit Plus dari Manage Engine, IT akan selalu mendapatkan jawaban atas kondisi-kondisi suspicious seperti perubahan apa saja yang sudah terjadi dan ada berapa banyak password yang sudah dirubah secara suspicious. Apa saja yang sudah dilakukan oleh IT administrator di dalam company Active Directory. Bapak dan Ibu sekalian, benefit setelah company mengimplementasikan AD Audit Plus dari Manage Engine yang sudah mendapatkan award dari Gartner, Crowd, dan Capterra adalah IT company akan dengan mudah men-track semua indikator-indikator yang memiliki high risk profile. Benefit lainnya setelah company mengimplementasikan AD Audit Plus dari Manage Engine adalah company dapat memproteksi semua resource data dari para attacker yang selalu berusaha mencuri kredensial user dan administrator. Nah, AD Audit Plus membantu company dalam menjaga security postur Active Directory dengan cara melacak semua perubahan-perubahan yang terjadi, baik dari user yang sudah melakukan perubahan tersebut atau oleh attacker, nah secara real time. Nah, AD Audit juga dapat memberikan informasi mendetail hubungan dengan user behavior yang mencurigakan, memonitor setiap perubahan penting yang terjadi dalam grup, OU, dan lain-lainnya. Nah, dengan AD Audit Plus, benefit yang dapat dirasakan langsung oleh company adalah AD Audit secara proaktif mengurangi ancaman threat secara instan.
Oke, Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan saya Chunmoy Prodata yang akan membawakan video edukasi solusi Manage Engine AD Audit Plus Part 2. Cyber attack selalu menargetkan serangan ke Active Directory. Keadaan ini cukup memberikan pressure kepada tim IT untuk selalu memonitor Active Directory secara terus-menerus. Oleh karena banyaknya dan tipe attack yang selalu berubah atau dinamis. Managing Active Directory merupakan never-ending task. Akan tetapi, task untuk mensecure Active Directory jauh lebih sulit dan lebih challenging lagi. Nah, ada 3 cara pengelolaan untuk mengharden security dari Active Directory. Pertama adalah pengelolaan password yang lebih spesifik untuk privilege account. IT juga harus menerapkan default security policy yang salah satunya adalah jumlah attempt effort yang fail, yang masih diizinkan. Misalnya, 3 kali attempt untuk akses ke Active Directory sebelum terblok oleh sistem. Password Active Directory harus diganti setiap titik-titik hari, misalnya setiap 60 hari. Nah, IT juga harus menerapkan metode pengelolaan multi-factor authentication dengan menambahkan nomor telepon yang akan digunakan untuk faktor authentication ini. Nah, video penjelasan mengenai pengelolaan password dapat dilihat di video YouTube Prodata ini. Cara kedua untuk mengharden security di Active Directory adalah dengan regulated access. Pengelolaan akses ke Active Directory dengan menentukan hak akses per user. Misalnya, user memiliki hak akses hanya read, write, full control, atau no access sama sekali. Jika user diberikan akses untuk read, artinya user dapat view objek, attribute, ownership, dan permission terhadap suatu objek. Akses untuk write artinya user dapat mengganti atribut suatu objek, sedangkan full control artinya user dapat mengganti permission, mengambil suatu ownership, dan memiliki kemampuan di atas standar permission. Nah, video penjelasan mengenai solusi yang mengatur akses manajemen dapat dilihat di YouTube Prodata berikut ini. Oke. Cara ketiga untuk meningkatkan security di Active Directory adalah dengan memonitor behavior dari setiap user, sehingga jika terjadi perilaku user yang menyimpang seperti login ke sistem pada jam 2 pagi, IT security dapat segera mengambil tindakan dan tindakan proaktif untuk perilaku menyimpang dari user dapat segera ditindaklanjuti. Nah, pola penyimpangan user seperti ini sangat sulit dideteksi oleh native Active Directory meskipun dilakukan oleh seorang IT profesional sekalipun. Setiap company perlu untuk merencanakan disaster recovery management untuk perlindungan data mulai dari backup konfigurasi IT devices, backup konfigurasi database, aplikasi, storage, Active Directory. Berikut semua konfigurasinya. Network security incident adalah suatu aktivitas yang mengancam suatu jaringan komputer dan berdampak langsung kepada operational company. Beberapa di antaranya adalah probe dan scan, adalah usaha yang tidak lazim untuk memperoleh akses ke dalam suatu sistem untuk memperoleh informasi, misalnya login ke sebuah account yang sudah tidak digunakan atau disable account. Analogi probing adalah suatu usaha mencoba-coba apakah pintunya tuh terkunci atau tidak. Sedangkan scan adalah kegiatan probing dengan menggunakan tools, sehingga hacker dengan cepat dapat mengetahui port yang terbuka pada host lokal atau host remote, IP address yang digunakan, OS yang digunakan, kemudian hal-hal lainnya. Dan security incident yang ketiga adalah compromised account, yaitu account yang diperoleh melalui cara yang tidak legal.
dengan cara dieksploit secara remote. Account yang sudah dikompromis digunakan oleh unknown. Compromised account dapat berakibat korban mengalami kehilangan dan kerusakan data. Network incident security ketiga adalah root compromise, yaitu account yang mempunyai privilege atau account administrator yang berhasil digunakan oleh unknown secara ilegal. Nah, hacker yang berhasil melakukan root compromise dapat menjalankan program, menginstal sesuatu aplikasi, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, IT security harus selalu meningkatkan awareness-nya dengan tidak mengizinkan ada satu account atau satu user pun yang terkompromis karena akan berakibat the whole network down. Contoh, adanya satu perubahan yang dilakukan attacker pada satu security group akan berimpact kepada terbukanya akses ke semua IT resources perusahaan. Jika ada satu account atau satu user yang berhasil dikompromis oleh hacker, maka akan terjadi hal-hal seperti adanya multiple logon failures, namun tiba-tiba ada logon yang berhasil dan dibarengi dengan aktivitas volume yang meningkat. Aneh tapi nyata. Adanya waktu logon time yang tidak biasanya terjadi, namun tiba-tiba terjadi perubahan pada group membership. And then, ada yang mengakses critical file. Manajemen group policy banyak digunakan dalam daily Active Directory Operation. Oleh karena itu, penjagaannya harus lebih diperketat. IT harus selalu memonitor setiap perubahan yang terjadi pada group policy agar dapat segera menemukan perilaku yang mencurigakan atau suspicious behavior. Kejadian aneh tapi nyata lainnya adalah administrator account dengan status dorman secara ajaib berubah menjadi administrator account dengan status aktif. Wow. Jadi, untuk menghindari ancaman security incident seperti prop scan, account compromise, root compromise, dan lain-lainnya, maka setiap company harus memiliki security tool yang dapat mengidentifikasi activity pattern seperti company harus selalu dapat memonitor user behavior yang tidak biasanya, penyimpangan dari kebiasaan user. Company harus selalu dapat men-tracking semua file folder yang diakses oleh user. Company juga harus dapat men-tracking user yang request permission changes atau hak akses user. Permission changes ini adalah sesuatu hal yang penting karena menentukan kapasitas user dalam hal mengakses data di company kita. Company juga harus dapat men-tracking setiap new aplikasi yang diinstal user ke PC-nya. Bahkan best practice security-nya adalah tidak membiarkan ada user yang dapat menginstal aplikasi di PC laptop mereka. Mengapa? Jika user dapat menginstal aplikasi di perangkat mereka sendiri, berarti mereka berstatus admin. Sehingga jika hacker berhasil mengkompromis device user ini, maka hacker dapat menginstal malicious program dan menggunakan PC user ini untuk mencapai data yang mereka targetkan atau lateral movement. IT company harus selalu mewaspadai tipe-tipe alert yang merupakan pertanda bahwa sudah adanya attacker di dalam company kita yang sudah berhasil masuk. Di antaranya adalah aktivitas user yang mengakses sejumlah besar file yang melebihi threshold yang ditentukan dan terjadi pada jam-jam di luar kewajaran. Secara tiba-tiba ada suspicious remote connection dari seseorang yang tidak dikenal dan mengakses data-data di server farm. IT juga tidak mengetahui akan adanya new process yang sudah selesai prosesnya di server. Contoh, file yang sudah di-download oleh unknown. Adanya new aplikasi yang berhasil diinstal oleh attacker, dan lain-lainnya. Bapak dan Ibu sekalian,
Company yang dapat mendeteksi secara dini semua suspicious alert ini dapat save company dari mara bahaya. Nah, apa sajakah alert-alert ini? Suspicious alert pertama yaitu adanya unauthorized access, yaitu tindakan pengaksesan sistem secara ilegal atau tanpa izin dengan tujuan melakukan pencurian data atau informasi dan merusak sistem. Suspicious alert kedua, lateral movement, adalah attacker berhasil menembus sistem target dan berhasil mengeksploitasi sistem victim dan melakukan attack terhadap sistem lainnya atau lateral movement. Suspicious alert ketiga adalah adanya malware yang berhasil diinstal oleh attacker di server. Suspicious alert keempat, privilege abuse, adalah penyalahgunaan otorisasi yang memang dimiliki oleh privilege user atau account tertentu. Nah, privilege account memiliki akses yang lebih atau privilege, sehingga privilege account ini dapat mendelete, menginstal file, aplikasi, memodifikasi konfigurasi, sistem, dan lain-lainnya. Nah, company harus dapat langsung menindaklanjuti jika terjadi privilege abuse di jaringan company agar attacker tidak dapat mengakses data company, tidak dapat melakukan remote ke network sistem kita lagi untuk mencuri data dan lain-lainnya. Oke. Suspicious alert kelima yaitu privilege escalation, yaitu attacker sudah berhasil mengeksploitasi suatu account dan kemudian attacker meningkatkan hak aksesnya atas account yang sudah berhasil dikompromis secara pelan tapi pasti. Nah, attacker mengkompromis domain user account, kemudian computer account, Active Directory konten lainnya, termasuk mengkompromis privilege user, mengkompromis privilege group, dan lain-lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, jadi solusi untuk semua suspicious alert ini adalah dengan AD Audit Plus dari Manage Engine. Oke. Dengan AD Audit Plus, IT dapat selalu mengetahui adanya suspicious alert yang mencoba mengkompromis security network kita at the earliest stage. Nah, dengan AD Audit Plus, IT juga akan mendapatkan complete visibility dari semua aktivitas user yang logon ke sistem. Dan AD Audit juga dapat men-tracking jika terjadi logon failures event di seluruh server Windows, failover cluster, NetApp, Dell EMC, sehingga company dapat terproteksi dari pencurian data, mendeteksi potensial security threat sedini mungkin, dan company juga dapat memitigasi ancaman-ancaman ini dengan cara shutdown mesin, terminate user session, dan lain-lainnya yang disesuaikan dengan security incident yang terjadi. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tampilan dashboard AD Audit Plus untuk men-tracking perubahan yang terjadi di OU, user, group, komputer, dan AD object dengan detail informasi old and new value dari atribut yang sudah dimodifikasi. Oke, ini adalah tampilan dashboard AD Audit untuk tracking setting di GPO. Nah, GPO adalah group policy yang merupakan centralized system yang mengatur konfigurasi sistem user, komputer, server, dan lain-lainnya. Nah, GPO harus di-manage dengan baik, oleh karena dengan GPO kita dapat meng-create, memindahkan, mendelete, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, setiap company harus dapat men-tracking setiap perubahan yang terjadi pada GPO Active Directory. AD Audit juga dapat memonitor user successful logon dan logon fail dapat dilihat di menu ini. AD Audit Plus juga dapat memonitor penyebab dari user logon failures yang salah satunya adalah karena salah memasukkan username sewaktu login ke sistem.
AD Audit juga dapat memberikan informasi kapan user logon, kapan user log off, duration, dari workstation mana. Nah, bisa dilihat di dashboard ini, IT dapat segera mengenali jika ada user yang logon di luar business hour. AD Audit juga dapat men-troubleshoot account logout dan mengapa fail atau failure reason. AD Audit juga dapat menemukan source dari account logout. AD Audit mencari source account logout dari Windows komponen seperti apakah berasal dari Windows Service, apakah dari map network devices, atau berasal dari schedule task, atau berasal dari OWA, berasal dari radius, dan lain-lainnya. AD Audit Plus juga dapat memonitor secara closely semua aktivitas yang dilakukan oleh administrator, perubahan apa saja yang sudah dirubah oleh administrator. Sebab sebagai role administrator, mereka dapat merubah konfigurasi yang ada pada user, komputer, grup OU, dan GPO. Oke. AD Audit juga dapat men-tracking kegiatan yang dilakukan oleh privilege user dan administrator. Nah, bisa kita lihat di sini, di dashboard ini Pak, Bapak dan Ibu sekalian, jenis privilege yang sudah digunakan dan atribut apa yang sudah dirubah, kapan dirubah, dan lain-lainnya. AD Audit juga dapat mengaudit dan tracking setiap perubahan yang sudah dilakukan di file server. Ini adalah capability dari AD Audit, di mana AD Audit dapat mengirimkan real-time alert jika terjadi event-event seperti file sudah di-create, file yang sudah dimodified, dan lain-lain. Dan juga perubahan dilakukan oleh siapa, kapan, lokasi, apa yang sudah dirubah. Ini adalah tampilan dashboard AD Audit Plus untuk file server auditing. Di dashboard ini, IT dapat melihat semua perubahan yang terjadi pada file, folder, dan lain-lainnya. AD Audit juga dapat men-tracking INTFS dan perubahan share permission lengkap dengan old dan new yang terjadi pada NetApp, EMC, dan Windows File Server. AD Audit juga memiliki keunggulan untuk fitur File Integrity Monitoring yang dapat memantau, memonitor semua file berdasarkan baseline yang sudah ditentukan. Oke, dengan teknologi AD Audit File Integrity Monitoring, company dapat dengan cepat mengidentifikasi apakah suatu file telah diubah dengan suatu cara yang lebih advance. Nah, dashboard AD Audit ini menunjukkan file folder mana saja yang sudah dirubah, file folder yang sudah diubah hak aksesnya, dan lain-lainnya. Dengan keunggulan teknologi File Integrity Monitoring, AD Audit dapat mengidentifikasi dan tracking successful dan fail attempt yang dilakukan oleh someone yang sedang berupaya akses ke file folder dan sedang mencoba memodify file-file folder di Active Directory Company. Bapak dan Ibu sekalian, dengan teknologi Active Directory akan mengirimkan instant alert untuk semua event yang terjadi. Sebagai contoh di dashboard ini, real-time alert akan dikirimkan setelah ditemukan adanya unusual volume of file access dan suspicious
event lainnya. Dengan AD Audit juga dapat memberikan informasi setiap perubahan yang terjadi pada GPO. GPO adalah pusat pengaturan semua policy pada komputer user berdasarkan Active Directory Domain Services. AD Audit juga dapat memberikan visibility dengan men-tracking jenis logon yang digunakan dari remote radius logon kah, atau dari terminal service kah, atau dari remote assistant kah. AD Audit juga dapat memberikan informasi logon failures yang digunakan berasal dari mana dan reason failure-nya. See remarks section here. Keunggulan lainnya lagi dari AD Audit adalah AD Audit dapat mendeteksi adanya usaha hacking yang dilakukan oleh user melalui penyimpangan kebiasaan user. Nah, AD Audit menerapkan spesifik baseline setiap user, seperti user A biasanya login ke sistem pada jam berapa saja, kemudian file mana saja, akses ke server mana saja, dan lain-lainnya. Nah, AD Audit memonitor dan mengupdate semua data-data behavior per usernya yang disesuaikan dengan aktivitas user. Jadi dengan AD Audit Plus, IT dapat memberikan informasi unusual activities dengan report detail seperti di dashboard ini. Contoh James. James sudah melakukan beberapa kali login namun belum berhasil. Didapati juga user James sudah mencoba login di luar waktu kebiasaannya sebanyak 3 kali, dan informasi detail lainnya di dashboard ini. Ini adalah tampilan Active Directory Dashboard yang menunjukkan informasi unusual volume of file activity secara grafikal dari top-top user yang melakukan penyimpangan kebiasaan mereka, seperti adanya file modification, file yang sudah di-delete, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh user-user tertentu. Ini adalah tampilan Active Directory Dashboard yang menunjukkan aktivitas yang tinggi pada server yang sudah dilakukan oleh user A atau user lainnya. Ini adalah tampilan Active Directory AD Audit Plus yang memberikan informasi detail jika terdapat ancaman yang dilakukan dengan cara penyalahgunaan privilege yang dilakukan user A. Contoh di sini, user A sudah menggunakan privilege yang dimiliki user A untuk memonitor atribut user, kemudian memonitor, merubah konfigurasi lainnya, dan kemudian sebuah account sudah di-enablekan juga oleh user A, dan user A juga sudah memodified group. Ini adalah tampilan dashboard AD Audit Plus untuk memonitor user, privilege, dan administrator. Sebab jika privilege account dan administrator tidak dimonitor dengan ketat, maka dapat menimbulkan ancaman yang serius untuk security company. Tolong dipresentasikan kelebihan dari AD Audit dibandingkan dengan produk sejenis ya. AD Audit Plus Key Differentiator, AD Audit Plus Edition, AD Audit Plus Word. Dalam kategori Active Directory Management AD 360, yang menjadi kunci utama pembeda AD Audit Plus dengan modul Active Directory lainnya adalah AD Audit Plus memberikan informasi secara real time atas perubahan dan menjadi compliance solution atas hal ini. Mengintegrasikan produk dengan mudah ke dalam satu server tunggal serta tidak ada instalasi terpisah. Dalam 5 modul tersebut dapat terintegrasikan di dalam AD 360. Selain itu, AD Audit terkonfigurasi terpusat ke dalam AD 360.
Dalam hal pengaturan termasuk pengaturan domain, high availability, pencadangan, dan migrasi database, file server, dan lainnya akan diperbaharui secara otomatis juga pada keempat solusi lainnya, yaitu AD Manager, AD Self-Service, Exchange Reporter, dan Recovery Manager. AD Audit juga single console, single sign-in, dan single sign-out. Akses fitur dan dashboard kelima produk dari satu konsol, tidak perlu beralih antar tab dan jendela untuk pengelolaan, pengauditan, melaporkan, dan self-service. Masuk dan keluar secara otomatis dari kelima produk dalam satu klik. AD Audit mendeteksi dan merespon ancaman yang akurat. AD Audit dapat mendeteksi dengan cepat penyalahgunaan hak istimewa, insider attacks, ancaman malware, dan mengeksekusi respon yang dibuat khusus. Menyederhanakan kepatuhan terhadap berbagai peraturan PCI DSS, HIPAA, SOX, GDPR, GLBA, ISO 27001 dengan lebih dari 250 report. AD Audit and Azure, AD On-Premise, dukungan pelanggan terbaik dengan Toyota Broker Support untuk market Indonesia. Kemudahan dalam deploy dan pengoperasiannya, Manage Engine juga menyediakan dokumentasi bantuan ekstensif, panduan best practice, dan video yang akan membantu pelanggan untuk setup. Serta tim Prodata juga telah menyediakan video edukasi Prodata dalam bahasa Indonesia pada channel YouTube Prodata. Biasanya percakapan awal untuk solusi AD Audit Plus adalah dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berikut. Bagaimana Anda mendeteksi pengguna yang jahat yang mencoba mengekstrak data penting? Bagaimana waktu yang Anda butuhkan untuk mendeteksi perubahan file yang tidak wajar? Serta berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk memecahkan masalah menyelesaikan penguncian akun? Ini semua pertanyaan-pertanyaan dasar yang mengacu pada kebutuhan AD Audit Plus. AD Audit terdiri dari dua edition, yaitu Standard Edition dan Professional Edition. Di mana untuk Standard Edition, fitur yang didapatkan adalah Report and Alert Event Log Data Collect from Lisensi Komponen, Domain Controller, Azure AD Tenants, Windows Server, Workstation, Windows File Server, NAS Device. Serta untuk tambahan di Professional Edition, dari fitur-fitur Standard Edition yang didapatkan, ditambahkan juga pada Account Logout Analyze, ada Permission Change Auditing, GPO Setting Change Tracking, DNS and AD Schema Change Auditing, Alt and New Value of AD Object Attribute Change, serta support for MS SQL Database, dan fitur lainnya. Manage Engine AD Audit Plus Award telah mendapatkan award by GA in kategori User Provisioning and Governance Tools for the Spring pada tahun 2021 dengan kategori Fastest Implementation, di mana kemudahan dari implementation pada AD Audit ini. Lalu di tahun 2002 juga telah mendapatkan award by GA in kategori User Provisioning and Governance Tools, di mana mendapatkan predikat Highest User Adoption terbanyak di tahun 2002. Pada Gartner Review, Manage Engine AD Audit Plus mendapatkan 4,7 dari 5 star, di mana terlihat untuk Evaluation and Contraction 4,6, Integration and Deployment 4,6, Service and Support 4,7, serta Product Capability 4,7, dengan rata-rata 93% merekomendasikan untuk pemakaian Manage Engine AD Audit. Thank you for watching. Oke, jangan lupa klik subscribe untuk video edukasi berikutnya.